Halo semuanya, kembali lagi di Arena Edukasi Channel, tempat dimana kalian bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita ada di bagian paling bontot, paling terakhir, di bagian sharing tentang emas batangan. Buat kalian yang belum nonton video kami sebelumnya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. Yang terakhir di sini kita akan bahas emas bukan pilihan untuk investasi. Kembali lagi, ini pendapat kami pribadi, ini sharing kami pribadi. Silakan teman-teman kalau memang ada yang tidak setuju, ada yang mau disampaikan, ada yang mau menjadi saran, silakan ketik di kolom komentar. Kenapa sih emas ini bukan barang yang tepat atau solusi yang tepat untuk investasi? Karena emas ini menurut kami cocoknya dikatakan sebagai tabungan, menabung emas. Jadi awal kali kami emas juga karena untuk menabung ya, jadi bukan untuk investasi ya, jadi untuk tabungan. Emas cocoknya tabungan ya teman-teman. Ada tabungan lebih di bank ya, terlalu lebih dengan kebutuhan sehari-hari masih ada apa ya, bahasa Jawa itu speleng masih ada apa namanya spelengnya, hingga mungkin bisa seperempatnya atau setengahnya dibelikan emas, yang setengahnya tetap biarkan cash. Kalau ada kebutuhan mendadak teman-teman masih bisa. Contohnya kebutuhan mendadak itu seperti apa? Contohnya misalnya tiba-tiba bangun rumah, seperti di video sebelumnya itu ya. Nah, kita bisa menjual emas kita ini tuh. Atau misalnya tiba-tiba laptopnya error atau HP-nya error ya, jangan sampai ya kalau laptopnya masih bagus ya, atau perlu HP update misalnya, perlu upgrade ya, perlu spek yang lebih tinggi, yang lebih canggih. Nah, itu ketika kita punya emas ini kita bisa jual. Dan tadi seperti di video sebelumnya, emas itu kalau teman-teman punya dana lebih itu ya, nah itu ada di kapan waktu yang tepat buat beli emas itu ya. Di part 4 itu tipsnya kalau kita mau beli emas gram-graman besar, 10 gram, 25 gram, 50 gram, apakah cukup beli 50 gram satu atau beli yang kecil-kecil ini? Kalau saran kami beli yang kecil-kecil seperti ini, karena itu tadi ya, misalnya kita mau perlu upgrade HP gitu ya, kita perlu tombok ya, perlu apa namanya tambahan itu ya, kita jual seperlunya, tidak perlu 25 gram 50 gram kita jual semua, padahal kita hanya punya sekian juta untuk beli HP atau laptop tadi. Nah, emas ini kenapa tidak cocok untuk investasi? Jadi emas ini untuk tabung. Contoh misalnya teman-teman punya anak yang mau masuk sekolah gitu ya. Nah, anaknya masih kecil nih, kira-kira mungkin sekian tahun lagi akan masuk di SMP atau SMA atau kuliah. Nah, teman-teman bisa cek harga kuliah perkuliahan sekarang rata-rata di berapa, ambil rata-ratanya aja. Oh, kalau misalnya di universitas yang benefit gitu ya, yang mahal itu misalnya jurusan ini angkanya di sini misalnya, kisaran itu. Atau misalnya di apa namanya negeri atau ya mungkin lebih murah itu di angka segini. Nah, kita pakai spelling yang harga yang tinggi aja nih. Misalnya katakanlah di 50 juta misal ya, kita ambil misal yang sedang lah ya, yang enggak yang terlalu tinggi banget ya, yang bukan kedokteran UGM gitu ya, bukan ya, yang standar lah 50 juta itu ya misalnya ya. Misalnya anak saat ini kalau mau masuk kuliah di 50 juta itu kalau diemaskan, kalau kita mau beli emas itu 50 juta itu mungkin bisa dapat di sekitar 55 mungkin atau 60 gram atau kita ambil aja mungkin 55 gram untuk saat ini. Sehingga kalau kita ada rezeki lebih ya, kita 50 juta untuk anak besok masuk kuliah, kita belikan emas 55 gram misalnya,
harganya ya kurang lebih di situ. Ini kita pakai perkiraan yang biar lebih mudah aja. Kita belikan emas 55 gram. Anak kita masih umur setahun atau 2 tahun. Nah, 17 tahun kemudian kan gitu ya. Ya, 17 tahun, 16 tahun kemudian anak mau masuk kuliah. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur misalnya ini anak kuliahnya misalnya di ikatan dinas yang tidak bayar. Nah, itu uang bisa kita gunakan untuk yang lain misalnya. Nah, untuk pergi haji misalnya, untuk pergi umroh berdua dengan istri misalnya. Gitu ya, untuk merenovasi rumah mungkin misalnya ya. Itu, atau mungkin membelikan anak investasi yang lain. Kan seperti itu. Anak misalnya keterima di STAN atau di IPDN atau di TNI atau Polri dengan tanpa biaya apapun misalnya gitu ya, sehingga cadangan emas tabungan yang tadi sudah kita siapkan kita berikan investasi untuk yang lain. Kita belikan tanah misalnya, yang ketika anak lulus anak punya tabungan sendiri, tapi kita bisa membelikan tanah atau rumah buat anak. Kita bisa memberikan sesuatu hadiah gitu ya pada anak. Kita bisa berpesan supaya kehidupannya lebih berkah gitu ya, dan jangan lupa ibadahnya seperti itu misalnya ya. Itu terus seandainya anak masuk di perkuliahan atau sekolah studinya yang gratis, atau misalnya dapat beasiswa misalnya, beasiswa ke luar negeri misalnya. Nah betul itu juga orang tua ada inilah, itu bisa kita jual, kita untuk sanggup anak misalnya. Tapi seandainya anak itu misalnya dari SD, SMP, SMA, kuliahnya masuk di perguruan tinggi yang biasa, umum, yang perlu kita bayar, yaitu harga yang dulu misalnya 50 juta itu di jurusan ini, sedang ini, 16 tahun, 17 tahun kemudian harganya sudah pasti melambung tinggi. Tapi kalau seandainya 50 juta itu ada kita tabung di bank, ingat, ditabung ya, bukan didepositokan. Kami tidak menyarankan untuk itu. Sekali lagi ya, hidup berkah tanpa riba. Mohon maaf sekali buat pihak-pihak yang merasa tersinggung. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Tadi ya, seandainya uang 50 juta yang tadi kita tabung di bank, itu buat masuk anak 50 juta itu mungkin akan kurang. Nah, harga emas yang 55 gram ini 16 tahun, 17 tahun yang akan datang, harga emas akan naik, sehingga ini bukan harga emas yang naik sebenarnya. Jadi ya, harganya memang naik, tapi value-nya sebenarnya sama. Ini emas bisa digunakan untuk mendaftar di universitas itu. Kalaupun tambah ya tambah sedikit, kalaupun sisa ya sisa sedikit. Itu ada di range ini. Ya. Tadi kan kita berbicara 17 tahun yang lalu pun juga di kisaran itu ya, bukan di angka pastinya gitu ya. Nah, itu naik turunnya kan juga nggak akan pas juga. Jadi kalaupun nambah sedikit, kalaupun mungkin ada malah sisa. Seperti itu. Jadi emasnya value-nya tetap. Ya. Kalau investasi itu misalnya ini emas buat masuk daftar universitas anak ini, masih dapat sisa yang banyak, wah masih bisa untuk bangun rumah, nah itu namanya investasi. Tapi emas ini untuk tabungan. Itu ya, investasi lain investasi yang cocok apa? Investasi meskipun ada ya yang berbuat emas itu untuk investasi, ya bolehlah, silahkan. Tapi supaya tidak terlalu mengharap yang muluk-muluk, kalau dari kami emas ini untuk tabungan. Lalu investasi itu apa? Kalau teman-teman memang mau investasi, silahkan belikan tanah buat kos-kosan misalnya, buat kontrakan yang banyak, itu investasi. 16-17 tahun kemudian harga tanah, harga kontrakan, harga kos-kosan pasti semakin melambung tinggi. Tapi bagaimana cara investasi yang baik kalau dengan tanah, dengan kontrakan atau kos-kosan? Tipsnya singkat aja dari kami, karena sebenarnya kami bukan bahas yang itu tadi ya, kami bahasnya emas ya. Tipsnya yang singkat dari kami, cari lokasi yang strategis. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi untuk 16-17
tahun yang akan datang itu akan jadi margin yang sangat berbeda sekali. Pertumbuhan harganya luar biasa. Ketika Anda mau investasi tadi di tanah, di kontrakan atau di kos-kosan itu ya, itu cari lokasi yang strategis. Ya, itu tadi berbagai episode kita itu ya, bagian kita membahas tentang logam mulia atau emas batangan. Kami hanya sharing, ini hanya pendapat kami pribadi, kita sama-sama belajar aja. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau menjadi saran buat kami, silahkan tulis di komentar. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga follow akun Instagram kami di @arenaedukasi dan @mbpp_31. Terima kasih, salam sukses buat kita semua.